Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadinal muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Para jamaah, bapak dan ibu kaum muslimin, para mahasiswa mahasiswi jamaah sholat maghrib Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kita akan lanjutkan kajian fikih kita terkait teknis pelaksanaan pemakaman atau prosesi menguburkan jenazah. Faslun ayyi hadza faslun wal awla ayyatawallad dafna ar-rijalu. Yang utama yang sebaiknya dilakukan untuk mengurus proses pemakaman itu dari kelompok ahli waris laki-laki, khususnya nanti yang bertugas untuk memasukkan ke liang lahat. Tentu ini laki-laki ya, kalau perempuan kasihan. Li'annahu yahtaju ila babshin wa quwwatin, karena dalam hal memasukkan ke liang lahat itu perlu bentangan tangan yang kokoh, yang kuat, bentangan tangan yang panjang, yang kuat gitu ya. Fakana rijalu ahaqqu, maka atau ahaqqo, fakana rijalu ahaqqo, maka kaum lelaki, anak-anak, biasanya cucu termasuk, itu yang lebih berhak. Tentu jangan cucu yang atau anak yang obesitas, gendut. Repot sekali itu kalau anak yang gendut masuk ke makam. Jangan-jangan dia nanti malah nggak bisa naik gitu. Karena kalau gendut perutnya gede itu nungging susah. Itu jadi orang yang tidak begitulah, yang nyaman untuk ikut membantu memasukkan almarhum almarhumah itu. Wa aulahum bidzalika aulahum bisolah. Orang yang paling pertama diprioritaskan untuk memasukkan jenazah di dalam makam adalah orang yang paling berhak untuk menyolati. Ya, dalam hal ini nanti ada urutannya itu. Kenapa? Li'annahum arfaqu min arfaqu bihi, karena mereka itu lebih memiliki kasih sayang kepada almarhum. Wa in kanat imro'atan, kalau jenazahnya wanita, fazaujuha ahaqqu, maka suaminya yang paling berhak. Tapi lagi-lagi melihat suasana, yang dimakamkan nenek-nenek sudah 80 tahun, suaminya sudah 89 tahun, masuk makam, jangan-jangan nggak bisa naik dia. Nah, jadi tentu sekalipun suami juga lihat kondisi kesehatannya. Jadi kalau suami sanggup masuk ke liang lahat, berarti dia juga insya Allah sanggup nikah lagi, karena masih kuat, gitu kan? Masih muda. Kalau sudah 89 tahun, waduh, itu masuk liang lahat malah dia malah ngerewotin orang itu, nanti jangan-jangan pingsan di dalam. Ya, nah ini. Jadi ini ada aturan-aturannya, siapa yang lebih berhak.
siapa yang lebih layak dan siapa yang merasa kuat. Jangan sampai nggak ada yang siap untuk menurunkan jenazah ke pemakaman. Kalau nggak diturunin terus bagaimana? Gitu. Jadi itu harus ada. Biasanya keluarga dekat lah, paling tidak anak-anak. Beruntunglah kalau orang punya anak laki-laki minimal 3. Nah itulah dia yang siap nampanin atau siap memasukkan di liang lahat itu. Kenapa alasannya suami lebih berhak? Karena li'annahu ahaqqu bi ghusliha. Karena dia juga yang lebih berhak memandikan almarhumah istri. Lah biasanya bukannya begitu. Yang biasa suka meninggal duluan justru suami. Suami itu pada cepat meninggal ya, karena capek kerja, capek mikirin kebutuhan rumah tangga, akhirnya cepat pada mati. Oleh karenanya ini kalau disurvei antara jumlah nenek dan jumlah kakek, banyakkan nenek. Silakan tanya itu mahasiswa di kelas, saya masih punya nenek yang 7 jari 13, yang punya kakek hanya 3. Ini artinya apa? Bahwa cenderung awet hidupnya itu istri atau nenek. Lain halnya kalau nggak punya suami, belum punya suami meninggal, tentu nanti yang berhak ya pacar sama sekali nggak bisa disebut, nggak ada. Fa'ilam yakun laha zaujun fal abu thummal jaddu thummal ibnu thumma ibnul ibni, gitu. Kalau dia kebetulan sudah tidak ada suami atau mungkin juga belum punya suami gitu ya, tapi ini yang dimaksudkan adalah seorang janda meninggal, maka yang lebih berhak untuk ikut memasukkan ke liang lahat adalah ayah kandungnya. Lah bagaimana ayah kandungnya masih bisa, wong dia aja sudah 65 tahun, ayah kandungnya udah 90 tahun, ya nggak mungkin lagi. Nah, kemudian sumal jadu, kakeknya kalau ayahnya nggak bisa, kakeknya lebih duluan sudah nggak ada. Sumal ibnu, baru anak yang berhak, yang paling berhak. Kalau nggak ada anak, summa ibnul ibni, baru anaknya anak, cucu dari garis laki-laki. Summal baru kalau nggak ada ayah, nggak ada kakak, nggak ada kakek, tidak ada anak, tidak ada cucu gitu. Summal akhu, baru saudara kandung, saudara laki-laki kandung. Kalau nggak ada lagi, sudah sama-sama sepuh, udah tinggal dia sendirian gitu, itu kalau begitu summa ibnul akh, kemudian anak dari saudara kandung, berarti bisa keponakan. Summal am, ya, itu yang terakhir. Kemudian paman itu bisa dari garis bapak, adiknya bapak gitu. Adiknya ibu juga paman namanya. Lalu fa'ilam yakun lahadhu rahimin muharramin, kalau almarhumah tidak memiliki kerabat dekat, ya tidak ada kerabat, tetapi walaha dia memiliki mamlukun, budak, kanal mamluku aula, karena nggak ada siapa-siapa, hanya budak saja gitu, maka budak itulah yang lebih berhak. Nah sekarang nggak ada budak ya. Jadi pokoknya diupayakan keluarga terdekat dulu yang mengucapkan selamat tinggal untuk selama-lamanya, dan dia masih dengar, sehingga jangan sekali-kali menyebutkan kejelekannya, jangan sekali-kali bertutur-tutur tentang almarhum yang buruk-buruk. Itu sabda Rasulullah
udhkuru mahasina mautakum wa kaffu an masawihim. Tuturkan kebaikan-kebaikan almarhum dan tahan lidah Anda untuk jangan ngomongin membicarakan keburukan jenazah. Jadi tadi dikatakan walaha mamlukun kanal mamluku aula. Dia punya budak, maka yang budak itulah yang lebih diutamakan. Min ibnil am, dari anak paman. Di annahu, karena sesungguhnya anak paman tadi kal mahromi, seperti mahram, seperti yang diharamkan untuk dinikahi. Gitu. Nah ini masih ada keterangan-keterangan lebih lanjut antara atau terkait dengan siapa yang lebih berhak dalam melepas untuk kepergian almarhum selama-lamanya, dilepas, dia tidak lagi akan ketemu di dunia, gitu ya. Nah ini ada penjelasan wal khissiyu aula minal fahli. Jadi orientasi soal kondisi orang yang menurunkan jenazah. Jadi disebutkan wal khasyu, orang yang telah dikebiri itu aula, lebih utama, lebih didahulukan minal fahli, daripada orang yang tidak dikebiri. Ini ternyata juga menjadi pertimbangan, karena memungkinkan misalnya jenazahnya gadis ya, cantik, itu nanti bisa menjadi persoalan, karenanya yang dikebiri yang sudah tidak ada nafsu birahi itu lebih utama untuk menggotong jenazah daripada yang masih normal gitu. Karena nanti ada istilah penyakit tertentu, kelainan seks tertentu, namanya nekrofilia. Nah, nekrofilia ini kecenderungan orang yang justru malah tertarik kepada mayat, tertarik pada orang yang telah meninggal. Itu kalau terjadi hal-hal yang sangat keji berupa menyetubuhi mayat. Nah ini, jadi itu ada penyakit tertentu, sehingga di sini katakan wal khissiyu aula minal fahli. Orang yang dikebiri, yang sudah tidak punya birahi berarti gitu, itu lebih diprioritaskan, lebih diutamakan daripada orang yang normal. Itu begitu ternyata. Lalu fa'ilam yakun mamlukun, kalau dia nggak punya budak, maka fabnul ammi, maka anak paman. Itu dia sudah jauh ya, pamannya punya anak, itu masih boleh ikut ada di liang lahat untuk melepas kepergian almarhum untuk selama-lamanya. Jadi tadi fa'ilam yakun mamlukun fabnul ammi, maka anak paman, summa ahluddin, kemudian semua orang yang paham agama, minal muslimina, di antara sekian banyak orang-orang muslim yang paham agama, itu yang juga menjadi berhak ya. Setidak-tidaknya yang sebagian masyarakat tertentu, almarhum ini karena sudah mau diuruk dan tidak akan pernah terlihat lagi untuk seumur hidupnya kecuali hanya dalam mimpi, maka ada sebagian masyarakat tertentu melaksanakan kegiatan yang syahdu, antara lain adzan. Nah, jadi itu nanti dalam kitab tidak ada. Di masyarakat banyak orang yang ketika sebelum diuruk, ya setelah dilepas semua ikatan itunya, ikatan kain kafannya, lalu diadzankan. Itu ada itu. Tradisi sebagian masyarakat begitu. Walaupun kalau kaitan dengan dalil teramat susah mencari dalil mengadzani orang meninggal.
Ya. Teramat susah mencari dalil pasti untuk orang yang melakukan azan pada saat di makam, sehingga ada yang tidak sepakat dengan hal ini. Tetapi saya pernah mendengar penjelasan Profesor Dr. almarhum Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yakub pada saat mengaji hadis Sunan Abu Dawud waktu itu, pas pada soal dafnul mayyit ini, beliau mengatakan antara lain untuk mengusir setan. Ya, orang azan di makam itu untuk mengusir setan, karena setan akan lari jauh terbirit-birit ketika mendengar azan. Itu antara lain. Makanya kemudian ada yang menjalankan azan untuk acara tertentu. Misalnya pas ada angin ribut, pas hujan deras azan. Termasuk ketika mau pergi haji, melepas kepergiannya itu, yang kemudian setelah melangkah dari pintu tidak boleh nengok, itu dilepas dengan azan. Nah ini jadi azan itu ada yang dilaksanakan bukan untuk sholat, misalnya untuk menyambut bayi kecil, ya, diazankan. Termasuk juga untuk tadi orang meninggal, walaupun banyak yang menentang. Ya, tapi kalau di Tanah Kusir sana ada semacam tim-tim tertentu untuk mendoakan, ya, termasuk untuk proses-proses yang lain gitu ya. Kelanjutannya, wal mustahabbu, dan yang disunahkan ayyakuna adadul ladzi yudfanu witron atau yadfanu witron, jumlah orang yang turun memasukkan atau menerima jenazah itu jumlahnya ganjil. Ini mengingat apa yang terjadi pada saat prosesi pemakaman Rasulullah Muhammad SAW. Ada keterangan di sini bahwa waktu itu beliau, ditampanin oleh 3 orang. Nanti ada siapa keterangannya itu, Al-Abbas antara lain, kemudian Usamah dan Ali bin Abi Thalib. Karena beliau, Ali adalah juga saudara sepupu, tetapi beliau juga menantu Rasulullah SAW. Itu yang dekat semua itu. Kemudian paman beliau Al-Abbas ada di situ di dalam makam, lalu Usamah bin Zaid bin Harithah itu, ya, seakan-akan cucu Nabi, tapi ini anak angkat. Ya. Usamah itu anaknya Zaid, Usamah bin Zaid bin Harithah, yang awalnya diadopsi oleh Khadijah ketika itu. Nah ini jadi orang-orang terdekat. Rasulullah dimakamkan oleh 3 orang yang turun di makam itu. Dan dalam hadis Rasulullah dimakamkan dalam mode liang lahat. Jadi liang lahat itu beda dengan asyaklu. Kalau asyaklu, dia dalam bahasa Jawa itu cempuren. Kalau bahasa yang liang lahat itu landaan. Jadi landaan, orang di kampung saya mengatakan landaan itu karena ada nonjol ke bawah gitu ya. Ada ruangan dibikin, itu bikin ruang liang lahat itu. Itu Nabi tadi kemarin ada sabda Nabi bahwa Allah dulana wasyakku li ghairina. Yang namanya liang lahat itu untuk orang-orang Islam, sementara yang asyakku itu untuk selain Islam. Kata informasi hadis seperti itu. Kita lanjutkan bahwa sunnahnya yang menerima jenazah di batu witir, minimal berarti 3. Karena kalau 2 masih berat, apalagi yang mau dikuburkan gemuk, itu harus ada orang yang kuat di situ, ya, dan orang yang betah, yang kuat. Karena terkadang bisa mencium aroma yang tidak diinginkan.
suasana seperti itu, udah pengap di liang lahat, kemudian misalnya ada aroma yang muncul dari almarhumah, itu makanya harus orang yang sehat, jangan yang bermasalah kesehatannya. Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dafanahu Aliun wal Abbas wa Usamah radhiyallahu anhum. Karena Rasulullah alaihi wasallam dimakamkan, dimasukkan ke liang lahat oleh 3 orang, Ali bin Abi Thalib, Al Abbas dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian bagian akhir dari pasal ini disebutkan wal mustahabbu ayyusat jiyal qabro bithaubin indat dafni. Disunahkan untuk menutup atau untuk memberikan sekat liang lahat dengan sehelai kain pada saat prosesi pemakaman berlangsung. Jadi suka ada para hadirin yang takziah itu membentangkan biasanya kain dalam yang ada di keranda jenazah itu di bahasa kampung saya itu namanya lurup. Jadi lurupnya itu tutupnya itu untuk nutupin, dipegang banyak orang begitu, untuk nutupin liang lahat. Jadi jangan kelihatan vulgar begitu, jangan, ada ditutup, tapi ya ditutup sebatas kemampuan ya menutupnya oleh orang-orang yang ada di situ. Gitu. Makanya ini kitab ini sudah banyak dipraktekkan di masyarakat. Ya kita tinggal memadukan saja. Kalau ada yang menentang segala macam, ini dalilnya ada, gitu kan? Itu kayak penting ada kajian begini ini supaya sesuai dan bisa dicocokkan juga dengan apa yang terjadi di masyarakat. Wal mustahabu tadi yang disunahkan ayusad jiyal qabro bi thaubin inda dafni, untuk dibentangkan kain, dibentangkan kain atau kain panjang atau yang namanya jarit. Di kampung saya di Magelang namanya jarit. Jarit itu ya kain batik gitu. Itu untuk menutup jenazah. Kapan inda dafni? Pada saat dimakamkan. Li'annan nabiyya satarahu tadi. Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam satara qabra Sa'd bin Mu'adz bi thaubin lima dafanahu. Jadi Rasulullah pernah membentangkan tadi kain kepada jenazah yang namanya siapa? Sa'd bin Mu'adz. Oleh Rasulullah ditutup. Ya, artinya beliau menjadi contoh dan perlu juga kita contoh saat ini. Jangan diperlihatkan sebebas-bebasnya. Jadi ada batasan tertentu untuk dilaksanakan, untuk diperhatikan. Bapak dan Ibu kaum muslimin, ya. Ini minggu lalu ada yang bertanya, Ibu Elo, barangkali nanti saya harus buka pertanyaan juga, tapi ini masuk dulu pada sub judul berikutnya, walaupun agak panjang. Itu ada kalimat bahwa faslun, ini fasal, wa yustahabbu ayyadha'a ra'sal mayyiti 'inda rijlil qabri. Ya, ini disunahkan untuk meletakkan kepala mayat itu pada ujung kubur. Ya, summa yusallu fihi sallan. Kemudian perlahan diturunkan. Jadi memang begitu, diturunkan pada bibir kuburnya itu, kemudian diturunkannya pelan-pelan. Diturunkannya bergeser gitu ya. Nah, selama ini ada yang caranya diturunkan bagian kepalanya digeser, ada juga langsung diturunkan dari tengah. Tapi kalau anjuran ini supaya dari pinggirnya.
dari pinggirnya kemudian didorong ke arah pinggir yang lain gitu. Kalau misalnya makam itu biasanya menghadap ke barat gitu kan, berarti dia dari selatan didorong ke utara, itu begitu sunnahnya. 5 rawa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sulamin qibali ra'sihi sillan. Jadi Nabi diletakkan diturunkan dari arah kepala beliau ya dengan perlahan, ya diturunkan pelan-pelan gitu ya. Itu etika, adab dalam menguburkan jenazah. Jangan asal gabrak-gabruk, jangan. Jadi ada yang perlu diperhatikan, termasuk juga bacaan-bacaannya dan seterusnya. Nanti ada keterangan soal bacaan ketika orang memegang almarhum atau memegang mayat, khususnya setelah dimandikan dan akan dimakamkan gitu. Tadi keterangan bahwa Nabi pernah ya salah min qibali ra'si tadi, diturunkan perlahan dari arah kepala beliau. Wali anna dzalika ashalu, karena cara itu juga lebih gampang ya, tidak banyak berisiko. Nah, kemudian bacaannya apa ketika orang menggotong jenazah? Wa yustahabbu, dan disunnahkan ayyaqula inda idkhalihi, supaya orang membaca pada saat memasukkan almarhum ke liang lahat gitu. Jadi ada keterangan seperti itu. Apa disebutkan di sini? Yang perlu dibaca adalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu bacaan orang yang pada saat melaksanakan menurunkan jenazah itu. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. 5 rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh ya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaquluhu idza adkhalal mayyital qabr. Ya, Rasulullah selalu membaca doa itu pada saat setiap kali beliau ya setiap kali beliau mengurus itu. Tadi apa kalimatnya? 5 rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu an-nabiyya kana yaqulu. Jadi beliau selalu membaca itu pada saat menurunkan mayat ke dalam kubur. Lalu wa yustahabbu, dan juga disunahkan ayat ja'a, atau ayut ja'a, supaya dibaringkan fil qabr, di dalam kubur. Bagaimana cara membaringkan? Ala jambil aiman, atas lambung yang kanan. Seperti dianjurkan bapak-bapak kalau memulai tidur itu seperti orang yang ada di liang lahat ini. Ya, memulainya menghadap ke utara, lalu menggunakan sisi sebelah bau yang kanan. Ya, jadi tadi disebutkan seperti itu tata caranya. Ya. Jadi wal mustahab ayat ja'a fil qabri ala jambil aiman, dibaringkan pada lambung atau bahu sebelah kanan. Liqaulihi idza nama ahadukum fal yatawassat biyaminihi. Kalau kalian hendak tidur, maka hendaklah berbantal ya biyaminihi, pada bagian kanannya. Ya, dan memang begitu.
Kita dianjurkan seperti itu waktu tidur, karena kemungkinan tidur itu kemudian bablas, atau setidaknya biar ingat memposisikan almarhum pada saat sudah mau atau dimandikan atau setelah dimandikan. Itu begitu, ada keterangan gitu. Wali annahu yastaqbilul qiblata fakana aula, karena itu dengan demikian bisa menghadap kiblat dan itulah yang utama. Lalu wayuwassidu ra'sahu bili benatin, dan dikasih bantalan pada bagian kepala dengan lubnah. Ini yang kemudian di Jawa namanya gelu. Gelu itu singkatan dari tugel telu, tugel kecuali telu. Jadi semuanya putus kecuali 3 hal. Nah, dalilnya bantalan mayat yang kalau di Jawa namanya gelu, semua putus kecuali 3, itu idama tabnu adama itu. Ketika anak Adam meninggal maka semua terputus kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Jadi karena ada 3 hal maka istilahnya gelu. Semua tugel, semua putus kecuali telu. Nah, telu itu tadi sedekah jariah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Lah itulah bantal atau wisadah yang disebutkan oleh kitab ini untuk di wayuwassadu ra'suhu atau wayuwassadu, dan dibantali bagian kepalanya bilubnatin dengan tanah liat yang dibentuk, au hajarin, ya, atau dengan batu, ya, kal hayyi idza nama, sebagaimana orang yang hidup ketika dia tidur. Jadi sebaiknya orang hidup tidurnya itu kayak mayat itu, artinya sambil mengingat bahwa nanti suatu saat saya akan tidur begini di tempat yang sangat gelap karena nggak ada lampunya. Apa itu? Liang lahat, begitu. Jadi idza nama jadi ketika tidur, dan memang hadisnya begitu. Wa yaj'alu khalfahu syai'un bi yusanniduhu, lalu di bagian belakang dikasih sesuatu apa yang bisa untuk mengganjal. Ya tentu tadi gelu tadi. Ya kalau di sini saya ngelihatnya ya bunder, sama-sama bunder. Tapi di sini saya tanya Amil namanya bantalan saja, padahal itu namanya gelu tadi ya. Untuk mengingat-ingat tentang 3 hal yang tidak bakal putus sekalipun sudah menjadi almarhum. Jadi seperti itu. Ini masih agak panjang uraiannya ya terkait dengan soal ini. Ya. Kalau pada bagian yang berikutnya ini disebutkan wali annahu yastaqbilul qiblata, karena dengan begitu dia bisa menghadap kiblat, fakana aula, maka itu lebih utama untuk menghadapkan kiblat. Ya. Jadi kalimatnya memang seperti itu. Kemudian wayukrohu, atau sebelum wayukrohu ada pernyataan bahwa wayaj'alu khalfahu syai'un, wayaj'alu khalfahu ya, wayuj'alu khalfahu syai'un ya yusan ya, yasnadu. Jadi ditaruh sesuatu yang buat nyandar, min labnin atau min lubnin, berupa bantalan tadi yang disebut gelu, au ghairihi, atau selain gelu, hatta la yastalqi ala qafah, sampai dia tidak berbalik terlentang lagi ya. Jangan sampai begitu ya. Jadi aturannya memang begitu. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa ayyaj'ala atau ayyuj'ala tahtahu madrobatun au mikhdatun au fi tabutin.
ini makruh untuk menjadikan atau sengaja membawa midrobah, palu. Ngapain jadi makam bawa palu itu? Makhidah atau mikhodah, ini bantal ya. Jadi jangan, ini makruh itu, tapi sebagian malah justru dikasih bantal itu. Jadi aufi tabutin, atau juga makruh jenazah dimasukkan ke dalam peti, makruh. Lah kalau nggak dalam peti bahaya, karena apa? COVID-19 kemarin, semua orang yang dimakamkan di musim COVID selalu dalam peti. Ya, peti mati, sampai kemudian tukang-tukang kayu pada kehabisan, pada kebanjiran order waktu COVID tahun 2020 itu kemarin ya. Jadi itu antara lain yang dianjurkan, tapi tampaknya ini tidak akan selesai karena panjang bacaannya, dan kita nanti lanjutkan di minggu depan itu kalimatnya wayukrohu ini ya. Barangkali ada jamaah yang mau merespon. Kalau ada berarti ditanggapi, kalau nggak ada kita lanjutkan. Karena kenapa nggak ada? Karena takut mati semua ya, takut dikubur semua kan. Iya, tapi takut atau tidak ya tetap aja dikubur suatu saat gitu kan. Nah, karenanya kita wajib bersiap untuk mengumpulkan bekal perjalanan abadi gitu kan. Jadi orang itu perlu memperbanyak bekal. Ya, bekal yang akan menemani kita dikubur tentu amal soleh kita. Karena disebutkan di dalam satu sabda Rasulullah mengatakan, yatba'u janazatan salasatun fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Jenazah akan selalu diikuti oleh 3 komponen. 2 di antara 3 komponen pasti dipastikan pulang, yaitu ahluhu wa maluhu, yang dikatakan fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Jadi tadi yarji'u ahluhu wa maluhu, jadi keluarganya, hartanya pasti ikut pulang kembali, dan yang bersama almarhum adalah amal. Yang bersama almarhum adalah amal. Nah, karenanya kita akan dibersamai dengan amal itu, maka tidak ada kata tidak ada kata lain. Yang bisa untuk bekal adalah amal soleh kita. Nah, ini perlu kita ulang-ulang penekanannya mengenai hal ini. Jadi penting untuk kita persiapkan, karena kalaupun ayatnya mengatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu untuk konteks haji, tapi bahwa kita akan pergi selamanya untuk menuju alam berikutnya, maka bekalnya tentu harus banyak ya, antara lain dengan cara memperbanyak zikir, sholat berjamaah tidak ditinggalkan, termasuk taklim seperti ini. Walaupun kenyataannya yang taklim dan yang tidak taklim, kebanyakan yang tidak taklim, karena apa? Mereka masih takut mati ya, dan akhirnya apa? Akhirnya mempersiapkan dalam bentuk lain gitu. Nah, ini jadi ini keterangannya tadi ada hadis yang menyebutkan hal itu. Jadi tadi tidak boleh dalam peti, 5 ruwiya an Umar, karena satu hadis yang diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya Umar bin Khattab pernah mengatakan idza anzaltumuni fil lahdi, ya, ketika nanti kalian menurunkan saya ke dalam liang lahat. Ini Umar bin Khattab sebelum meninggal begitu tuh kalimatnya, pesan-pesan mengenai itu. Kita nggak sempat pesan karena Pak maunya nggak mati, ya, maunya nggak meninggal. Padahal ya
Umar bin Khattab aja pesan-pesan. Itu antara lain tadi, idza anzaltumuni fil lahdi fa'afdu bi khaddi. Kalau kalian menurunkan saya nanti, tolong saya tempel pipi saya langsung tempelkan ke tanah, nggak usah dikasih bantal gitu ya. Jadi tadi fa'afdu bi khaddi, hindarkan untuk enyahkan, jangan pakai bantal. Ilal ardi, bantalan saya cukup tanah itu aja, ngapain pakai bantal gitu. Itu Umar bin Khattab pernah wasiat itu ya, wasiat saya jangan dibantalin, biar saya beralaskan tanah langsung begitu. Itu pesan siapa? Umar bin Khattab. Itu pesannya begitu, idza anzaltumuni fil lahdi fa'afdu bi khaddi ilal ardi. Jadi enyahkan atau jangan pakai bantal, tapi justru turunkan pipi saya ke tanah gitu. Wa an Abi Musa la taj'alu baini wa bainal ardi syai'an. Abu Musa Allah bilang ini, kalian jangan memberi alas apapun antara saya dengan tanah gitu. Jadi beliau begitu, walaupun tetap saja dikafanin, tapi maksudnya pipinya langsung tempelin ke tanah. Nah, jadi ilmu yang begini ini kan teknis dan sebaiknya diketahui. Anak-anak itu sudah pada paham, dan ketika akan memakamkan bapaknya atau emaknya atau ibunya sudah tahu ilmunya. Ini antara lain yang disampaikan Umar bin Khattab tadi ya, nggak usah pakai bantal gitu. Tapi kalau sekarang malah justru orang pakai bantal. Padahal Umar bin Khattab tadi itu idza anzaltumuni fil lahdi fa'afdu bi khaddi ilal ardi. Abu Musa al-Asy'ari bilang begitu, bilang senada la taj'alu baini wa bainal ardi syai'an. Jangan kalian gunakan sesuatu yang menghalangi antara saya dengan tanah. Wa yunsabul labnu 'alal lahdi, dan didirikan itu batu batanya itu, ganjalnya 'alal lahdi, di atas lahat. Artinya diganjal dengan batu bata itu, bata yang dibuat dari tanah. Nasban, dengan berdiri. Lima ruwiya'an Sa'id bin Abi Waqqas, karena ada satu hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, isna'u bi kama sona'tum bi Rasulillah. Laksanakan, kerjakanlah kalian, saya tolong diperlakukan oleh kalian seperti kalian memperlakukan Rasulullah, yaitu insobu alal laban, ya didirikan di atas bata atau bantalan. Lalu wa'ahilu alat turab, dan turunkan itu di atas tanah ya. Sampai ketemu insyaallah minggu depan, kita lanjutkan kajian kita, dan sudah isya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.